Terima kasih pemirsa, Anda tetap menyaksikan Dialog Jember bersama saya Widya Sari dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember, ada Bapak Hendy dan Bapak Eko. Lanjut Pak ya ke topik kita bahwa dari rumah potong hewan nih Pak, bagaimana kiat-kiat khusus sebelum hewan kurban itu dipotong Pak? Terima kasih sebelumnya mengundang kita di acara sosialisasi terhadap peternak dan masyarakat, khususnya pada wabah kejadian PMK di Kabupaten Jember. Kaitannya juga dengan mungkin dengan kita di dinas, khususnya di rumah potong hewan. Adapun kiat-kiat kita, sebenarnya RPH itu titik terakhir pada perjalanan dari penyakit PMK ini. Artinya peternak yang menderita sakit, nanti ujung-ujungnya kalau tidak sembuh, dikubur atau dibawa ke rumah potong hewan. Atau kalau tidak, dipotong di tempat kalau dalam keadaan darurat. Selanjutnya Pak, menjelang Hari Raya Idul Adha itu sudah menjadi tradisi Pak, kita untuk memotong hewan kurban nih Pak ya. Lantas bagaimana Pak cara memilih hewan kurban yang baik Pak? Tentu sudah mafhum bahwa kegiatan pemotongan tiap tahun kita berkorban mesti memilih untuk ternak-ternak yang bagus gitu. Ciri-cirinya sehat, tidak cacat, umurnya cukup, dan tidak ada yang kurang. Artinya ternak itu sempurna secara syar'i, artinya secara dari keagamaan itu memenuhi gitu. Tidak kurus juga. Kemudian kalau di kondisi wabah PMK ini, MUI ada menekankan karena tidak semua hewan yang sakit itu tidak boleh dijadikan korban. Kemarin ada sempat kita diskusi mengenai kejadian-kejadian wabah ini dikaitkan dengan kurban. Artinya kalau hewannya itu sakitnya masih dalam tahap awal, kalau di PMK itu ada empat kelas gitu, lima. Jadi kalau kelas pertama masih demam sama depresi, kemudian hipersalivasi, kemudian ketiga menampakkan lesi di mulut, keempat ada lesi di bagian kaki, sementara kalau yang kelima yang sudah parah itu hampir lesi di beberapa bagian tubuh, yang terlihat itu biasanya di darah puting. Kemarin teman-teman dari dari MUI itu kalau yang stadium 1, 2 masih bisa dikategorikan dijadikan korban, masih bisa. Kemudian kalau sudah tahap sakitnya stadium 3 ke atas itu sudah tidak bisa dijadikan untuk korban gitu. Nah, kalau sudah menunjukkan gejala stadium 3 ke atas, itu mereka mengkategorikan bukan sebagai korban lagi, tapi sebagai sedekah. Nah, artinya kalau hewan sudah tidak masuk dalam kategori kurban, itu tidak dianjurkan untuk dipotong pada hari-hari tasyrik gitu. Jadi biar tidak terjadi polemik di masyarakat, ini berkorban atau sedekah gitu. Jadi dianjurkan untuk diobati dulu. Kalau memang mau dipotong setelah hari tasyrik baru bisa dipotong. Artinya untuk memisahkan dia untuk kategori hewan kurban atau untuk sedekah. Untuk sedekah. Lantas ketika saat proses penyembelihan hewan kurban nih Pak, apakah ada tim yang mendampingi untuk mengawasi proses penyembelihannya Pak? Iya. Kalau tim kita di Dinas Peternakan nggak hanya pada kejadian wabah seperti ini. Tiap tahun kita sebenarnya kalau umat muslim ini kan tiap tahun Idul Kurban itu kan mesti ya.
baik itu dilaksanakan pemotongan di RPH atau di lingkungan-lingkungan atau di masjid-masjid di sekitar wilayah tempat tinggal mereka gitu. Fokus kita memang di wilayah RPH, tapi tidak memungkinkan karena pemotongan hewan kurban itu kan di titik-titik kumpulnya masyarakat di entah itu di masjid-masjid atau di musala atau di lingkungan. Nah, kita dari Dinas Peternakan juga ada beberapa poskeswan yang menangani kecamatan-kecamatan. Jadi di wilayah di lapangan, mereka terdiri dari medis, para medis yang mendampingi pada saat sebelum pemotongan. Jadi sebelum hari H itu kan ternak-ternak dikumpulkan. Idealnya kan teman-teman takmir melaporkan kepada petugas. Jadi petugas kita memeriksa antimotim, memeriksa hewan-hewan kurban ini layak, sehat, atau masuk dalam kategori hewan kurban. Nah, gitu. Oke, Bapak, untuk hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku ini, apakah seluruh tubuh hewan itu tidak boleh dikonsumsi? Apakah ada beberapa bagian tubuh nih Pak yang masih diperbolehkan untuk dikonsumsi, Pak? Hewan yang terkena PMK kan ada beberapa stadium tadi ya. Secara keilmuan PMK itu sebenarnya kan tidak menular kepada manusia, hanya beberapa pada hewan yang berkuku belah. Artinya meskipun itu hewan itu dimakan mentah pun sebenarnya tidak tapi secara higienis dan estetik kita sebagai orang yang ketimuran kan kebanyakan mesti dimasak. Itu sudah benar gitu loh. Dengan dimasak dikasih bumbu pasti lebih nikmat daripada dengan nikmat. Artinya kita mendidik kepada masyarakat peternak tidak takut dah dengan produk-produk hewan yang sudah tertular dengan penyakit PMK gitu loh. Jangan sampai dengan adanya PMK kita nggak makan sate, nggak makan bakso. Kasihan juga teman-teman yang pedagang-pedagang yang tiap hari mata pencaharian dari penjualan itu pasti terdampak. Jadi nggak cuma hanya peternak sama pedagang ternak aja, nanti warung-warung itu. Jadi hewan yang akan dimasak nih Pak, terkena wabah PMK tuh masih boleh dimakan Pak ya ternyata? Iya, bisa. Apakah ada langkah-langkah khusus nih Pak untuk memakan daging hewan yang terkena PMK iya. nih Pak? Kita ada prosedur sebelum memproses atau memasak hewan ya daging yang berasal dari pasar gitu ya. Nah, kalau daging setelah kita beli dianjurkan untuk tidak dicuci. Artinya daging yang setelah kita beli harus langsung direbus. Karena dengan masih dicuci, virus yang ada di daging itu kan masih hidup. Artinya dengan dicuci nanti masuk ke aliran ke lingkungan gitu. Lain lagi kalau kita dapat langsung kita rebus, penyakitnya langsung mati. Jadi emang langkah baiknya untuk direbus dulu. Direbus baru kita proses untuk dimasak selanjutnya, tadi bumbuin gitu. Oke Pak, Bapak tidak terasa nih Pak, sudah 30 menit berbincangan kita tentang PMK nih Pak. Terakhir, closing segmen Pak, himbauan kepada masyarakat untuk memilih daging kurban yang baik dan benar Bapak Eko dulu. Oke. Wabah PMK ini sebenarnya tidak perlu terlalu dibuat takut atau panik gitu ya. Yang penting kita waspada, ternak kita, kandang kita terjaga kebersihannya, memberi makanan yang artinya nutrisinya cukup dan perhatian kasih sayang kita kepada ternak itu cukup gitu loh. Kemudian mengenai obat-obatan untuk pencegahan bisa dengan biasanya kalau teman-teman di desa itu memberi empon-empon itu kayaknya sudah cukup lah untuk memberikan kondisi ternaknya lebih bisa bertahan gitu loh.
Sementara kalau memang untuk pencegahan penularan dianjurkan ternak ini tidak dimobilisasi, artinya tidak dipindah-pindahkan gitu loh. Apalagi kalau ternaknya sudah ada indikasi untuk sakit. Lebih bagus, lebih sebetulnya kalau ternak sakit itu dipisahkan dengan ternak yang di sebelah karena kalau dipaksakan umumnya sakit terus dibawa ke pasar, nanti di pasar itu tempat kumpulnya ternak-ternak lain, terus peternak-peternak, mereka nanti menyebar kepada lingkungan atau masyarakat di sekitarnya. Untuk Bapak Henry, gimana himbauan kepada masyarakat agar pintar memilih daging kurban yang sehat nih Pak? Iya, sebetulnya yang kunci utamanya ndak usah terlalu dibesar-besarkan mengenai penyakit penyakit mulut dan kuku. Masalahnya penyakit mulut dan kuku ndak berdampak sama sekali untuk manusia. Jadi silakan mengkonsumsi daging atau produk-produk hewan yang lain. Masalahnya ndak berdampak penyakit itu ndak berdampak ke manusia. Cuma umpamanya kita kalau membesar-besarkan penyakit PMK, terus kemudian masyarakat takut mengkonsumsi produk hewan, itu menambah menderitanya ekonomi kita. Betul. Jadi ekonomi khususnya di Jember, umumnya di Indonesia. Ya, betul. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Henry, Bapak Eko telah hadir di studio kami dan membahas banyak tentang penyakit mulut dan kuku, apalagi sebentar lagi akan ada Hari Raya Idul Adha nih Pak. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Dialog Jember. Saya Widya Sari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.